Anda menyaksikan Breaking News Nusantara TV. Saya Patricia Mapalie. Pemirsa, kita akan segera bergabung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional untuk mengikuti keterangan terkait penanganan dan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Tentu saja rekan-rekan media sekalian juga paham bahwa BNPB dalam penanggulangan bencana ini tidak mungkin bisa berjalan dengan sendiri dengan hasil yang maksimal tanpa dibantu oleh semua pihak, tanpa kolaborasi kerjasama semua pihak dan terutama Kementerian Sosial. Kami sudah mempunyai pembagian tugas, klaster begitu, dan untuk pengungsian dan perawatan masyarakat yang terdampak yang menjadi koordinator terdepan adalah Kementerian Sosial. Karena itu kunjungan Bapak Menteri Sosial sekali lagi ya, yang pertama untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, tentu saja juga untuk memberikan semangat bagi BNPB dalam penanganan bencana yang tentu saja akan selalu terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mungkin pengantar saya seperti itu. Mohon juga Bapak Menteri mungkin menyampaikan sedikit kepada rekan-rekan media. Waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Terima kasih Pak Jenderal Suharyanto, Kepala BNPB, beserta Pak Sestama dan seluruh jajaran. Saya bersama Pak Wamen, Pak Agus Jabo, dan jajaran Kementerian Sosial sengaja untuk silaturahim ke kantor BNPB dalam rangka memperkuat koordinasi di lapangan yang selama ini sudah baik. Perlu saya sampaikan, seperti waktu juga saya sampaikan di dalam tadi, bahwa posisi Kementerian Sosial dalam urusan penanganan bencana itu adalah makmum, sementara imamnya adalah BNPB. Nah, selama ini sudah terjadi kerjasama yang baik, tapi ke depan tentu kita ingin koordinasinya lebih baik lagi dengan penguatan SDM dan sekaligus tentu pembagian tugas yang lebih konkret di tingkat lapangan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala BNPB tentang tugasnya Kementerian Sosial, di mana kita memberikan dukungan di bidang pengungsian dan juga logistik. Selama ini, setiap ada bencana, Kementerian Sosial melakukan upaya-upaya melalui lumbung-lumbung sosial yang ada. Kita memiliki 668 lumbung sosial yang ditempatkan di titik-titik di seluruh Indonesia yang rawan bencana. Nah, biasanya lumbung sosial terdekat dari kejadian bencana itulah kemudian yang akan merapat dan memberikan dukungan. Di dalam lumbung sosial itu sudah disiapkan tenda-tenda pengungsian, kemudian tenda-tenda keluarga, selimut, juga terutama adalah pakaian untuk ibu-ibu hamil dan anak-anak. Di samping itu juga kita siapkan makanan siap saji. Jika misalnya tidak mencukupi apa yang kita selenggarakan, yang kita adakan, yang kita beri dukungan dari lumbung-lumbung sosial itu diperkuat oleh BNPB. Termasuk juga adalah tentu tenda-tenda pengungsian. Maka lihat itu di setiap tenda-tenda pengungsian selalu berjejer tendanya Kementerian Sosial dan tendanya BNPB. Nah, jika ada tindak lanjut setelah masa-masa kedaruratan selesai, itu rehabilitasi tentu diserahkan kepada BNPB dengan kementerian lembaga terkait yang berurusan dengan pembangunan infrastruktur. Saya kira ini tambahan saya, tapi intinya Bapak Ibu sekalian saya ingin berterima kasih selama ini BNPB telah memberikan arahan yang baik dan jelas kepada Kementerian Sosial sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita juga dengan baik pula. Terima kasih. Cukup ya? Terima kasih ya. Cukup ya.
Ya, nanti kita akan melakukan koordinasi, tetapi monggo Bapak aja. Banyak. Lah betul. Jadi perkembangan dalam penanganan bencana di Lewotobi laki-laki seperti apa? Karena kan erupsi terus terjadi, bahkan 24 jam ini itu selalu terjadi. Nah, kerjasama yang dilakukan, koordinasi yang dilakukan terutama antara Kementerian Sosial dan BNPB berarti sampai saat ini sejauh apa gitu? Ya, nanti diteruskan sama Kepala BNPB. Yang pertama-tama untuk data, ya ini kita data tunggal. Dan yang mengkoordinasikan nanti di lapangan adalah BNPB. Tentang data letusan segala macam, kemudian data pengungsi, ya nambah atau berkurang, dan juga tentu data-data yang lain. Semestinya sih sekarang sudah menurun letusan itu, pengungsinya juga menurun. Nanti detailnya Kepala BNPB yang menjelaskan. Nah sekarang kita tahu di sana ada tambahan konflik sosial itu kan, yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan bencana ini. Itu adalah konflik lama yang tentu juga harus diatasi. Saya kira itu tambahan saya. Kepada yang meninggal semua sudah diserahkan ke ahli waris, ada 9 orang itu, 15 juta. Kemudian setiap korban 15 juta yang meninggal, sementara yang luka-luka itu 5 juta. Ada luka berat atau luka ringan itu sebenarnya sama. Ya. Tapi yang lain itu adalah berupa bantuan sosial. Mungkin lebih detailnya data saya persilakan, Pak. Izin Bapak Menteri, jadi apa yang ditanyakan rekan media ya betul, gunungnya dinamis. Tetapi sejak Sabtu ya, ini kan sekarang hari Rabu ya, berarti Sabtu tanggal 9 November itu yang tertinggi. Setelah itu kecil-kecil. Tadi juga ada letusan, tetapi tingginya sudah 1,5 kilo. Artinya ini sudah semakin kecil. Dan Badan Geologi melalui PPMBG sudah mengeluarkan rekomendasi yang semula 7 kilo menjadi 8 kilo, yang 8 kilo menjadi 9 kilo, sekarang dibalik. Yang 9 kilo ke arah barat daya diturunkan lagi menjadi 8 kilo, yang ke arah lain yang tadinya 8 kilo sekarang 7 kilo. Nah kemudian apa yang disampaikan Pak Menteri tadi betul ya, pengungsinya semakin berkurang, tidak ada penambahan, bahkan yang terpusat ini kita kurangi supaya mereka secara berangsur-angsur mengungsi di tempat yang lebih baik. Nah tempat yang lebih baik itu untuk sementara sekarang adalah rumah-rumah saudara dan kerabatnya. Dan yang mengungsi di rumah saudara dan kerabatnya pemerintah tidak lepas, tetap dikasih namanya dana tunggu hunian 500.000 kali 6 bulan. Kemudian untuk permakanan ya, ini dari Kemensos juga terus memberikan bantuan yang di samping tadi disampaikan Bapak Menteri. Bapak Wamen sudah datang ke sana membawa bantuan yang sangat banyak, dan kami pastikan sampai hari ini untuk makan minum terjamin. Bahkan stoknya sampai 2 minggu ke depan masih terpenuhi. Tadi kita juga sepakat bahwa ke depan, karena ini main panjang ya, sekarang masih banyak bantuan dari kiri kanan, dari masyarakat, dari swasta, dari perusahaan banyak. Nah kami sepakat BNPB dengan Kemensos, kita akan memberikan bantuan nanti setelah sebulan ke depan. Karena biasanya ya di tempat-tempat bencana yang lain, setelah sebulan itu sudah tidak ada lagi bantuan dari non pemerintah. Sehingga tentu saja masyarakat ini sangat mengharapkan bantuan pemerintah. Istilah kami itu kita main panjang, seperti itu ya. Saya kira cukup ya. Jelas ya, cukup ya. Makasih ya. Pemirsa, baru saja kita ikuti konferensi pers yang digelar oleh BNPB dan Kementerian Sosial, di mana kedua kementerian dan lembaga bertemu untuk atau dalam rangka memperkuat koordinasi terkait dengan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang saat ini sedang dalam penanganan. Dalam konferensi pers disebutkan bahwa kedua kementerian lembaga juga terus memperkuat koordinasi khususnya dalam hal dukungan di bidang pengungsian dan juga logistik. Kemudian dua kementerian lembaga ini juga menggunakan data tunggal, artinya hanya ada satu data yang dikoordinasikan oleh BNPB langsung di lokasi kejadian bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki.
Dan demikian NTV Breaking News. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Patricia Mapalye. Sampai jumpa.